Shalom, puji Tuhan. Selamat sore pemirsa setia TVRI Bangka Belitung. Kita bersyukur hari ini kita kembali lagi dalam program Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Dan saya percaya sore hari ini firman yang akan disampaikan sangat berguna untuk kita sebagai murid-murid Kristus di akhir zaman ini. Dan pada sore hari ini saya tidak sendirian, sudah bersama dengan kita narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Madya Justinus Lase. Apa kabar Pak Pendeta? Puji Tuhan Pak. Puji Tuhan. Ya, amin. Puji Tuhan. Beliau adalah pimpinan Gereja Bethel Indonesia yang berada di Blinyu, GBI Blinyu. Nah, puji Tuhan. Mirsa, sebelum kita lanjut lagi, yang akan firman Tuhan yang akan sampaikan oleh hambanya, mari sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami bersyukur buat sore hari ini yang sangat indah. Terima kasih buat cuaca yang baik, terima kasih, dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan berkati kami, berikan inspirasi kepada kami, dan memulihkan kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Ya, mirsa, saya mengajak untuk kita semua boleh membuka Alkitab kita. Ya, kita buka Alkitab kita. Ya, kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Titus, ya. Titus pasal yang kedua ayat 6 sampai 8. Saya ulang kembali. Titus pasal 2 ayat 6 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang diri kita. Ya, mirsa, saya akan membacakan Alkitab di dalam Titus 2 ayat 6 sampai 8 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya. Begitu juga nasihatilah orang-orang muda supaya mereka menjadi bijaksana dalam segala hal. Hendaklah engkau menjadi teladan kelakuan yang baik. Kalau engkau mengajar, engkau harus jujur dan bersungguh-sungguh. Ayat 8, pakailah kata-kata yang bijaksana, yang tidak dapat dicela orang, supaya lawan-lawanmu menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka katakan tentang kita. Sore hari ini temanya ialah orang tua yang menjadi teladan. Silakan. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya, hari ini adalah kesempatan yang baik bagi kita. Kalau kita boleh belajar firman Allah, dan memang ini menjadi bagian kita sebagai orang yang percaya. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri dulu, seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus Setiawan tadi, ya, bahwa saya berasal dari Blinyu. Sebetulnya aslinya saya dari Nias. Jadi Tuhan percayakan satu istri dan dua putra. Amin. Nah, itu luar biasa. Maka dalam pembicaraan beberapa waktu lalu saya tanya Pak Agus, Pak, tema kita apa? Ya. Pak Agus bilang, wah ini tentang keluarga. Saya berpikir, bergumul dan berdoa, apa kira-kira tentang keluarga? Maka saya mendapat sesuatu yang baru, yaitu orang tua lah yang harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Amin. Surat ini yang barusan kita baca adalah surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Titus, dikhususkan untuk jemaat di Kreta. Ya. Di sana diceritakan bahwa engkau harus menjadi teladan supaya engkau tidak dicela dan engkau tidak mendapat malu oleh karenanya. Maka dalam keluarga pun juga kita harus menjadi teladan kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Karena yang saya bilang begini, anak itu adalah titipan Allah. Tuhan percayakan. Lebih besar lagi kalau kita bicara bahwa keluarga itu adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri. Maka kalau ada anak yang Tuhan percayakan kepada kita, sebuah kewajiban bagi kita seharusnya untuk menjadikan mereka sebagai keturunan-keturunan ilahi yang berkenan kepada Allah dan memuliakan Tuhan. Amin. Maka sebagai orang tua, apa sih yang seharusnya kita jadi teladan buat anak-anak? Saya catat saudara, ada beberapa hal
yang harusnya kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah orang tua harus menjadi teladan dalam kasih. Amin. Orang tua harus jadi teladan di dalam mengasihi istri, mengasihi anak-anak, bahkan mengasihi orang lain. Amsal 3 ayat 1 bilang begini, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Ya. Ini jelas sekali bahwa untuk menjadi teladan maka kita harus melakukannya terlebih dahulu. Artinya kita harus mengasihi, ya mungkin seringkali anak-anak yang Tuhan percayakan seringkali ada tipe-tipe, beberapa tipe, ada yang begitu aktif, ada yang ya slow aja biasa. Jadi Pak Agus tadi, anak Pak Yus ada 2, satu agak lebih ini, satunya agak kalem. Iya Pak, betul. Itu kalem yang satu, yang satunya lebih akrab, cepat akrab. Siapapun yang dia jumpai, ia akan sapa dan ia akan berbicara, bercerita. Maka di dalam keluarga, orang tua harus menjadi teladan. Amin. Yang pertama, teladan dalam kasih. Ya. Hari-hari ini saudara, di dalam masa pandemi, apalagi kalau belajar jarak jauh secara online, lalu anak-anak diharuskan punya handphone untuk belajar online. Seringkali banyak yang menyalahgunakan. Maka di sini kita punya peran sebagai orang tua, supaya kita memberitahukan kepada mereka mana yang selayaknya mereka bisa konsumsi di dalam memegang sebuah telepon genggam atau dan seterusnya, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang cerdas. Tadi saya katakan bahwa Tuhan menginginkan anak yang kita lahirkan, anak yang Tuhan percayakan bagi kita, supaya mereka menjadi keturunan ilahi. Amin. Artinya apa? Supaya nantinya mereka betul-betul mengasihi Tuhan dan memuliakan Allah. Amin. Ini tidak akan dicapai jika kita tidak menjadi teladan kepada anak-anak kita untuk mengasihi dan seterusnya. Ya. Yang kedua, saudara yang kekasih, orang tua harus menjadi teladan di dalam ketaatan. Amin. Kalau orang tua tidak taat pada sesuatu hal, saudara, kita tidak akan mendapat hasil dari anak-anak kita. Nanti kita akan dicibir. Makanya Rasul Paulus bilang ke anak rohaninya Titus bahwa engkau harus menjadi betul-betul tidak bercela, supaya engkau tidak dicela orang. Kalau engkau menegur, maka orang tua harus menjadi teladan dalam ketaatan. Amin. Amsal bilang begini, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Ini sesuatu yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Artinya bahwa kita harus membayar harga. Sebagai orang tua, bayar harga supaya anak-anak yang Tuhan percayakan ini bagi kita menjadi anak-anak yang betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam sepanjang hidupnya. Amin. Karena kalau kita tanpa Tuhan, kita melihat di luar sana betapa mengerikan, bahkan menyedihkan kalau kita melihat. Ya, Pak Agus orang yang dipercaya untuk bagian narkoba dan seterusnya. Dan itu tugas kita. Dan juga terutama tugas sebagai orang tua kepada anak. Seringkali orang tua kalau dia sudah pulang kerja, ya, udah capek, nyaris tidak ada waktu buat anak-anaknya. Saya secara pribadi terus belajar. Ketika anak saya yang kedua tadi, Samuel namanya, saya pulang, dia aktif, bertanya dan terus bertanya, mau berkomunikasi terus kepada saya. Bahkan sampai tidur pun, dia tidak mau lepas dari saya. Maka saya harus bayar harga.
ketika saya capek sedemikian rupa, saya harus ladeni. Amin. Kalaupun sudah nggak bisa, saya harus menyampaikan dengan kasih. Ya. Tidak dengan kasar. Awas, papa lagi capek, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka kita tidak bisa memberi teladan kepada anak itu. Ya. Sehingga dia beranjak dewasa kelak, dia menjadi anak yang memberontaklah, yang apalah, dan seterusnya. Dan ini yang menjadi bagian juga terpenting yang tidak mudah, tetapi harus. Amin. Tidak mudah, tapi harus. Ya. Sebagai orang tua yang mengasihi Tuhan, kita harus punya tanggung jawab supaya anak-anak itu menjadi keturunan ilahi. Itu sangat penting, Pak. Ya. Jadi yang ketiga, apa yang harus kita jadikan teladan buat anak-anak yang Tuhan percayakan? Kita mengajarkan supaya mereka mengandalkan Tuhan di dalam sepanjang hidup mereka. Mengandalkan Tuhan bukan berarti tidak bekerja. Amsal 3:26 bilang begini, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amin. Maksudnya begini, bahwa sebagai orang tua yang mengasihi Tuhan dan dewasa rohani, maka ia harus mengajarkan kepada anak-anaknya. Karena anak-anak seringkali, kalau saya bilang ya, anak itu pintarnya melihat, bukan mendengar. Ya, pintarnya melihat, bukan mendengar. Meskipun kita kalau orang bilang sampai berbuih mulut saya, bicara, tegur, tapi kamu nggak ini. Karena anak ini itu lebih apa ya? Mereka lebih tertarik untuk melihat daripada hanya sekedar mendengar. Iya. Maka untuk hal ini, saudara, maka kita harus jadi teladan. Amin. Termasuk di dalam mengandalkan Tuhan. Ya. Banyak orang-orang yang kemudian putus asa. Bahkan anak-anak muda. Tadi saudara saya di Nias WA saya. Ponakan saya. Dia bilang, Paman, ini ada anak muda gantung diri. Loh, kenapa? Dia bilang, sepertinya putus cinta. Nah ini, hal-hal yang begini yang harusnya menjadi peran kita sebagai orang. Dan banyak hal-hal yang membuat anak-anak jatuh kepada hal-hal yang tidak baik. Entah narkoba, seks bebas, dan seterusnya. Yang merusak masa depan mereka. Maka untuk hal ini, orang tua harus menjadi untuk mengandalkan Tuhan. Kita sedang dalam posisi pandemi, tapi andalkan Tuhan. Amin. Maka Amsal Salomo itu jelas-jelas dia bilang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaran. Ya. Dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Kapan Tuhan menghindarkan itu? Jika kita mengandalkan dan menyandarkan hati kita kepada Allah. Ya. Oleh karenanya, saudara yang kekasih, anak harus menjadi, orang tua harus menjadi teladan buat anak-anak. Kita tidak bisa pungkiri. Apalagi seorang ayah, tadi saya cerita, ayah itu harus seorang penyayang. Kalau boleh saya bilang, ayah sebagai sumber. Amin. Sebagai sumber. Karena kalau ayah tidak menjadi perannya seorang ayah di dalam keluarga, maka anak-anak hilang kendali. Nah, oleh karenanya, bagian ini pun juga menjadi hal penting. Ya, tadi saya katakan bahwa kita harus teladan, menjadi teladan kepada anak-anak kita untuk mengasihi. Dan yang keempat ini adalah teladan. Teladan untuk menyayangi. Ya. Amin. Tapi Pak, banyak anak-anak yang seharusnya kita marahi. Yes, ada masanya kita pakai rotan, kata Amsal. Ada masanya tidak. Artinya apa? Kita harus mengajar dengan teladan yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita pelajari di dalam iman kekristenan kita, bahwa menyayangilah juga menjadi teladan. Anak-anak akan melihat. Amin. Kalau mamanya dimarahi, lalu anak-anak akan melihat, wah, papa saya kalau marah sama papa begitu. Oh, nanti kalau saya nikah, saya harus begitu. Nah, ini yang harusnya kita biasakan di dalam keluarga. Jangan sedikit-sedikit
piring punya sayap. Nah, bahaya. Kalau piring sudah punya sayap di dapur, maka anak-anak akan menjadi liar nanti. Ya. Jadi, pemirsa TVRI yang dikasihi oleh Tuhan, amin. Firman Tuhan hari ini bagi kita, bahkan Rasul Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya Titus, kau harus menjadi teladan. Dan di dalam keluarga, orang tua harus menjadi teladan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Saya percaya bahwa kalau kita melakukannya, maka kita akan menuai hasil yang maksimal. Amin. Amin. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Justinus Lase. Ya, di segmen selanjutnya pemirsa kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta. Namun sebelum itu kita akan ikuti pariwara berikut ini. Haleluya. Jangan khawatir, selain dari TV, streaming melalui Facebook dan YouTube, kamu juga bisa menyaksikan TVRI Bangka Belitung dari aplikasi TVRI Klik loh. Caranya mudah. Pertama, download aplikasi TVRI Klik di App Store atau Play Store kamu. Lalu, buka aplikasi TVRI Klik dan pilih opsi channel. Selanjutnya, pilih channel TVRI Bangka Belitung. Selamat menyaksikan tayangan-tayangan dari TVRI Bangka Belitung. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Seperti yang tadi saya katakan di segmen awal, bahwa kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Nah, pemirsa, di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjadi teladan itu berarti memberi nilai atau dampak yang bisa dirasakan anak-anaknya. Iya. Nah, Pak Pendeta, pertanyaannya gini Pak Pendeta. Ya. Apakah boleh orang tua menuntut anak-anaknya untuk berubah jika mereka sendiri tidak menunjukkan perubahan hidup? Misalnya contoh, misalnya bapaknya ngerokok dan dia katakan, "Nak, jangan rokok," tapi bapaknya ngerokok. Bagaimana Pak Pendeta? Ini pertanyaan yang lumayan berat tapi pertanyaan klasik. Ya, haleluya. Bolehkah orang tua menuntut seorang anak untuk mengikuti kehendak sang orang tua? Iya. Kurang lebihnya begitu ya. Contoh ngerokok tapi ya orang tuanya ngerokok. Iya. Saya punya latar orang tua yang peminum. Maka ketika saya melihat dia seorang peminum, saya juga ikut-ikutan. Iya. Lalu pertanyaan Pak Agus tadi bahwa bolehkah orang tua menuntut? Iya. Kalau kita menjadi teladan kepada anak-anak, kita menjadi teladan untuk mengasihi, saya percaya bahwa anak itu akan melihat. Tadi saya bilang bahwa anak itu pandai melihat. Iya. Maka kalau kita menampilkan nilai-nilai keteladanan kepada anak-anak, sebetulnya tak perlu kita tuntut dia akan mengikuti. Dia akan ikut. Contoh,
Anak yang kedua saya itu, Samuel, kalau dia udah tahu saya pulang, dia akan sambut. Kok dia bisa? Karena mamanya memulai. Oh, iya. Sudah gitu, sudah disambut. Dia lihat, oh papa ini sering sekali, terlalu sering, bahkan hampir-hampir tiap hari kalau saya pulang, dia ambil minuman. Iya. Dia ambil minuman. Dia akan ngikuti. Jadi, tadi saya bilang saya punya latar belakang orang tua yang peminum dan seterusnya, jadi anak yang diajar begitu keras. Ya. Tapi di mana saya mendapat nilai itu ketika keluarga tidak menjadi teladan? Saya harus mendapat nilai itu kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka kekristenan itu tidak menjamin seseorang jadi teladan. Ya. Bahkan keluarga Kristen sendiri. Penting bagi kita renungin. Ya. Sama seperti Roma 12 ayat 2 itu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya bahwa kita punya pembaharuan. Jadi berat memang. Ada harga yang harus dibayar sebagai orang tua kepada anak-anak. Tapi Tuhan kehendaki itu, kalau Tuhan percayakan pasti Tuhan mampukan. Ya. Ya, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, seperti yang disampaikan oleh hamba tadi, Bapak Justinus Lase, bahwa kalau kita sudah memberi teladan dalam kasih, dalam berbuat baik, dan dalam hal-hal yang tadi, saudara, maka orang tua nggak perlu menuntut untuk anaknya berubah. Karena anak itu adalah peniru ulung tingkah laku orang tua. Sekali lagi, anak itu peniru ulung tingkah laku orang tua. Wow, luar biasa. Jadi pemirsa, hari ini, sore hari ini, ya, kita akan berdoa. Mungkin pemirsa dimanapun Anda berada saat ini sedang bergumul tentang anak. Ada juga seorang anak bergumul tentang orang tua. Ya, sama-sama untuk kita memiliki pergumulan. Karena itu kita akan membantu pemirsa, kita akan berdoa, kita akan serahkan pada Tuhan permasalahan kita. Ya, di dalam hari-hari hidup kita saat ini. Kita akan berdoa, saudara. Karena itu, mari taruh tangan kanan saudara di dada, saudara. Kita akan berdoa, nanti Bapak Pendeta boleh pimpin kita dalam doa. Silakan. Haleluya. Para pemirsa TVRI yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Bila Bapak Ibu punya pergumulan yang berat tentang anak-anak, ya Tuhan, berserah kepada Tuhan. Amin. Jangan menyerah oleh keadaan. Amin. Karenanya saya mengundang Bapak Ibu membuka hati. Amin. Taruh tangan kanan di dada. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, ya Tuhan, kami berdoa para pemirsa TVRI Bangka Belitung. Amin. Dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau berkati mereka. Beri kekuatan kepada mereka. Amin. Roh Kudus mampukan mereka untuk menjadi orang tua yang memberikan nilai-nilai ilahi kepada anak-anak mereka. Amin. Sehingga anak-anak mereka menjadi orang-orang yang berguna, baik bagi bangsa, bahkan dalam kerajaan surga. Ya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Engkaulah yang menghibur, Engkaulah yang menolong. Juga orang tua, bahkan anak-anak yang sedang bergumul buat orang tuanya, Tuhan. Berkati mereka, beri kekuatan kepada mereka. Ya Tuhan. Biarlah mereka memiliki kekuatan iman, dasar iman, supaya mereka tetap menjadi terang di tengah-tengah keluarga mereka. Amin. Oleh karenanya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat TVRI Bangka Belitung. Ya Tuhan. Kami memberkati media ini berkati, supaya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Dan Injil disebarluaskan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat pemerintahan Provinsi Bangka Belitung, mulai dari Bapak Gubernur terus sampai kepada jajaran, Tuhan Kau berkati, berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kemampuan untuk menjalankan pemerintahan yang bersih. Oleh karenanya Bapak, untuk bangsa yang besar, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kota di mana kami ada, kami harus mengerjakan kesejahteraannya. Bangsa ini kami berkati dengan damai sejahtera Allah. Berkati para Pak Presiden, bahkan jajaran. Tuhan, Kau beri kekuatan kepada mereka. Berikan hikmat supaya bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi Tuhan. Bahkan bangsa yang besar untuk terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Agus yang telah menjadi pembawa acara. Tuhan, Kau urapi, Kau pakai lebih lagi supaya hamba-Mu ini terus menjadi berkat sepanjang hidup. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kasih Tuhan, angkat dua tangan saudara, kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan indah manis dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita hari ini sampai Ia datang kedua kalinya menjemput kita di dalam sorga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pak Justinus Lase, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya Tuhan berkati Bapak selalu dan more and more dalam pelayanan, keluarga, dan selalu menjadi teladan. Puji Tuhan. Mirsa, sekian mimbar agama Kristen pada hari ini. Kita akan ketemu 2 minggu yang akan datang pada hari Sabtu pukul 15.00 hingga 15.30. Pemirsa bisa melihat di TVRI Klik atau di aplikasi YouTube TVRI Bangka Belitung atau aplikasi Instagram TVRI Bangka Belitung. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Salam. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital